Tadi niatnya pengen sholat fajar dulu sebelum sholat subuh. Nah ini sudah kadung sholat subuh. Boleh nggak dirubah niat? Nggak usah dirubah niat. Nah terus sholat subuh selesaikan. Setelah sholat subuh baru sholat sunnah fajar. Boleh? Boleh. Menurut ulama Syafi'iyah waktu sholat qobliyah panjang sampai waktu sholatnya selesai. Kita mengerjakan qobliyah zuhur setelah zuhur boleh. Qobliyah subuh setelah subuh boleh. Qobliyah asar setelah asar boleh. Menurut ulama Syafi'iyah. Dalilnya dalam Ibnu Khuzaimah dan sebagian ashabus sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat sholat sunnah setelah subuh. Ditanya, sholat apa? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, tadi saya belum sempat sholat qobliyah. Ini untuk qobliyah tadi. Rasulullah mendiamkan. Dalam kaidah usul fikih, kalau harusnya dijelaskan, Rasulullah kok mendiamkan. Yunazzalu manzilatal umumi fil maqal. Itu dianggap sebagai penjelasan umum, berlaku untuk semua sholat. Tadi yang waridnya subuh, berlaku untuk semua. Bahwa orang yang belum sholat qobliyah sudah keburu sholat fardunya, setelah sholat fardu masih bisa sholat qobliyah. Dan itu adaan menurut ulama Syafi'iyah, bukan qadaan, ada masih di waktunya. Gitu mungkin. Ya, nggak perlu dirubah. Iya. Apa Pak? Qobliyah subuh setelah? Ya nggak apa-apa. Nanti disangka, oh ini orang ini setelah subuh dilarang sholat kok sholat. Kamu gak ngaji gitu mungkin. Mohon maaf bahasanya kasarnya, mohon maaf. Ya kalau ngaji nanti dijelasin. Kalau menurut Syafi'iyah, boleh saja, tidak apa-apa. Oh iya, apa sebabnya dilarang sholat sunnah setelah asar, setelah subuh? Itu yang dilarang adalah sholat sunnah yang tidak ada sebab mutaqaddim, yang sebabnya mutaakhir. Itu yang dilarang. Seperti ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir. Sebab mutaqaddim contohnya kita masuk masjid, udah masuk duluan, waktunya ba'da subuh. Sunnah enggak sholat tahiyatul masjid? Sunnah, karena ada sebab mutaqaddim. Gitu. Kalau sebabnya mutaakhir, apa contohnya? Mau ihram. Menurut ulama Syafi'iyah disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Tapi sebabnya mutaakhir, sholat sunnah 2 rakaat dulu, setelah itu baru ihram. Nah ini yang dilarang. Itu jam'an bainan nusus al-waridah. Hasil dari kompromi banyak teks. Karena Rasulullah melihat orang tadi belum sholat qobliyah dibiarkan, kan gitu. Rasul juga pernah mengqadha sholat qobliyah atau ba'diyah zuhur setelah asar. Dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Rasul juga pernah mengqadha sholat qobliyah subuh setelah matahari tinggi. Nah jadi ketika digabungkan menurut ulama Syafi'iyah, yang dilarang adalah sholat sunnah yang tidak ada sebab mutaqaddim. Kalau sebabnya mutaqaddim enggak makruh. Ya, sholat jenazah ya pada asar udah mati duluan, iya kan? Udah mati duluan jenazahnya, sebabnya mutaqaddim, boleh. Kenapa gitu? Karena kalau dilarang kenapa? Karena pada waktu tersebut biasanya para penyembah berhala sedang melakukan ritual ibadah. Yang nyembah matahari, yang nyembah siapa? Mungkin tuhan-tuhannya mereka. Saat-saat tersebut biasanya sedang melakukan ritual ibadah. Itu yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Gitu ya Pak ya. Tahiyatul masjid dengan qobliyah ya jadiin satu aja. Ya sholli di sini kan, sholli sunnatan qobliyatas subhi wa tahiyatal masjid, udah gitu di hatinya gitu sambil takbir, dapat 2 pahala. Kalaupun tidak diniatkan tahiyatul masjid itu hasala dimnan, otomatis dapat. Yang penting kita belum duduk, kita nggak duduk sebelum sholat 2 rakaat, sholat apapun itu insyaallah dapat. Gitu Pak.